Raja-raja benar-benar membuka jiwanya, dan tangan Ye Yuan hancur, dan kekuatan jejak jiwa menembus ke dalam jiwa raja. Entah untuk binatang buas atau pejuang manusia, jiwa adalah tempat yang paling misterius dan paling rentan. Sang raja hanya merasa bahwa arwahnya bergetar, dan seluruh orang itu merasa seperti pingsan. Yu Wang tahu bahwa ia telah menandatangani kontrak jiwa dengan Ye Yuan, dan ia akan menjadi Ye Yuan selama 1 dekade. Pada saat ini, raja dari raja tidak memiliki harga diri yang asli, dan dengan hormat berteriak, "Hei, terbang untuk menemui tuannya." Ia jauh mengangguk dan berkata, "Apakah itu nama Anda, Fei Fei?" "Nah, karena Anda terutama didasarkan pada saya harus memberitahu Anda sesuatu tentang itu. Tolong, pemiliknya. Kamu memiliki kebanggaan menjadi raja, dan aku tidak akan mengendalikan kata-kata dan perbuatanmu sesuka hati. Jadi, dalam kebanyakan kasus, kamu bebas. Jika kamu benar-benar berdasarkan pada aku bahkan dapat menggunakan jiwa. Dalam hal ini, kamu hampir sepenuhnya bebas. Namun, jika aku menemukan bahwa kamu bersalah atas Yin, bahkan jika hanya sekali, aku tidak akan ragu untuk menggunakan kontrak jiwa, mengerti?" Yuan Fei mengerti. Tuan lega, karena Fei Fei memilih untuk mengikuti pemiliknya, secara alami tidak akan bergerak, Fei Fei berkata dengan hormat. Cara kontrak jiwa sebenarnya cukup sederhana, terutama tergantung pada isi kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Karena kontrak jiwa antara Yan Fei dan Ye Yuan tidak merata, maka Fei Fei haruslah Ye Yuan sebagai tuannya. Meski begitu, selain terikat oleh kontrak, Fei Fei harus melakukan hal-hal untuk Ye Yuan. Faktanya, tidak ada perbedaan dalam masa damai. Untuk mengendalikan orang lain, Anda juga bisa memaksa orang menanam perbudakan. Salah satu dari pihak-pihak yang diperbudak tidak dapat lepas dari mata tuannya, ini adalah budak sejati, bukan hubungan tuan-pelayan. Bahkan ada metode yang lebih kuat yang dapat secara langsung memusnahkan kesadaran diri orang yang sedang dirawat dan membiarkan dia sepenuhnya tunduk kepada tuannya. Selama pemiliknya tidak secara aktif menyentuh teknik ini, orang yang dirawat selalu mati berjalan. Itu karena kontrak jiwa sangat lembut dengan cara ini, dan Fei Fei akan menjanjikan Ye Yuan. Jika tidak, dia tidak menjanjikan Ye Yuan, tetapi membunuhnya secara langsung. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Ye Yuan menghilangkan jejak kekhawatiran terakhir. Ye Yuan berarti mereka sama, tetapi ketika Ye Yuan membutuhkannya, ia harus membantu Ye Yuan tanpa syarat. Lebih baik mengatakan bahwa itu adalah pengawal penuh waktu daripada hubungan tuan pelayan. Selain itu, Fei Fei telah menandatangani kontrak jiwa dengan Ye Yuan, dan ada juga sedikit inspirasi di antara keduanya. Fei Fei bisa merasakan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak terlihat oleh pelayannya. Jenis yang tidak melihat ke bawah bukanlah pandangan ke bawah, tapi perasaan yang tidak bisa dikatakan. Singkatnya, tuan ini sangat misterius. "Yah, jangan panggil Tuan Master, panggil saja aku Tuan Muda," kata Ye Yuan. "Ya, Tuan Muda." Sejak awal, mulut populer telah terbuka, dia terkejut menutup mulutnya. Monster urutan ketiga, jadi aku ditaklukkan oleh Ye Yuan. Ini adalah monster tingkat ketiga, bukan kucing atau anjing. Monster tingkat ketiga, di hutan tanpa batas, benar-benar keberadaan raja, jadi ia menjadi pelayan Ye Yuan. Dia hanya berpikir bahwa Ye Yuan memiliki beberapa kecurigaan untuk menyombongkan diri, tetapi sekarang setelah dia melihat sikap raja, dia tahu ketidaktahuannya. Sudahkah kamu benar-benar menaklukkannya? Angin masih sangat tidak percaya diri, aku ingin mengkonfirmasinya dari Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apakah Anda memiliki kecurigaan ketika Anda melihatnya?" "Yah, ada kecoa terbang di sekitar, kembali dan berteriak pada Su Yubai, hehe." Angin benar-benar dikalahkan oleh Ye Yuan. Pada awalnya, itu masih agak seperti itu. Kalimat terakhir adalah bentuk aslinya. Orang ini adalah hal yang baik. Tapi dia adalah raja. Bagaimana kamu meyakinkannya? Angin tidak bisa tidak bertanya. Semua orang lemah. Selama mereka menangkap hidupnya, dia secara alami dapat menggunakannya untukku. Menurutmu apa yang paling diinginkan untuk raja? Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Jika Anda terpesona oleh angin, Anda akan terlalu yakin untuk mengatakan, hancurkan urutan keempat. Hei, saya tidak berpikir ada yang lebih menggoda dari ini. Cerdas. Kamu terbang seperti kamu, jika kamu tidak bisa menembus lingkungan spiritual, itu lebih tidak nyaman daripada membunuhmu.
Suasana hati seperti ini, kamu harusnya bisa mengerti. Ye Yuan tertawa. Ya, kamu benar-benar membawaku dan monster itu. Angin pertama-tama mengangguk, tetapi segera menyadari bahwa itu tidak benar, tiba-tiba marah. Haha, aku tidak bermaksud seperti itu. Kenapa kamu selalu begitu sensitif? Jangan lakukan itu. Aku punya pengawal kelas 3 sekarang. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Hei, bagaimana jika kamu memiliki pengawal Orde keempat? Kamu tidak bisa memperbaikinya. Angin tidak peduli sama sekali, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar berani membiarkan raja memukulinya. Oh, aku salah, nenek. Ini hampir sama. Setelah beberapa saat, masalah ditempatkan di depan Ye Yuan. Apa yang harus saya lakukan dengan gunung yang penuh batu ini? Fei Fei berjalan bersamanya, dan sarkofagus lengan gunung itu kehilangan ketergantungan. Di hutan yang tak terbatas, monster tingkat ketiga tidak hanya bisa menerbangkan kepala. Jika dia pergi, naga tak bersenjata ini tidak akan memiliki kepala, dan cepat atau lambat mereka akan dianeksasi oleh kekuatan lain. Dunia binatang itu kadang-kadang lebih kejam daripada manusia, ras-ras lain tidak dapat mentolerir batu lengan dan terus menduduki gunung sebagai raja. Ujung terakhir hanya bisa menjadi kehancuran. Hei, bagaimana dengan orang-orang ini? Jika kamu pergi, mereka mungkin akan dianeksasi oleh ras kuat lainnya, Ye Yuan bertanya. Bukannya Ye Yuan tidak ingin mengambilnya, tapi yang ini terlalu banyak. Jika dia mengambil semuanya, bagaimana cara meletakkannya? Senjata-senjata ini diambil dan hampir dapat menghancurkan negara sekuler. Kekuatan sebesar itu tidak aman. Jika ditemukan oleh seseorang yang memiliki hati, lengan ini bisa lebih berbahaya daripada di hutan yang tak terbatas. Fei Fei sangat kuat sehingga hanya manusia. Dan jika beberapa gerbang besar kuat, mereka jauh lebih kuat dari Fei Fei. Ketika Yan Fei melihat Ye Yuan mengambil inisiatif untuk menyebutkan orang-orangnya, hatinya juga tergerak. Ubah untuk menjadi orang baik, dapatkan penolong yang kuat, di mana kehidupan orang-orang yang terbang. Tuan muda itu lega, aku punya senjata luar angkasa yang sangat kuat di tubuhku, cukup untuk memelukku dan orang-orangku. Saat dia berkata, telapak tangan Fei Fei berputar, dan sebuah istana miniatur ditangguhkan di telapak tangannya. Mata Ye Yuan berbinar dan tersenyum, ternyata itu adalah pembebasan ruang 128, dan hal ini sangat langka tanpa adanya batas. Tampaknya Anda benar-benar diberkati dengan Anda. Tidak heran Anda begitu banyak orang. Hanya Anda yang bisa bangun untuk mewarisi memori dan menerobos ke urutan ketiga. Yan Fei tersenyum dan berkata, jika Tuan Muda dapat membantu saya menerobos ke urutan keempat, Anda adalah berkah terbesar bagi saya. Ye Yuan haha tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. 128 arwah yang dilarang hampir merupakan batas arwah. Jika pelarangan diberlakukan, akan sulit bagi roh untuk menahan penindasan pelarangan, dan hasil akhirnya adalah roh dihancurkan. Selain itu, roh ruang sangat langka, dan roh ruang 128 gauge bahkan lebih dihargai. Jika roh ini diketahui dunia luar, itu pasti akan memicu badai. Ye Yuan tidak menyangka ada senjata seperti itu di tangan terbang. Hei, apa semangatmu? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika saya berada di puncak tahap kedua, meskipun saya terbangun untuk melewati ingatan, saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk menerobos. Jadi saya mengambil hati dan pergi sendiri ke kedalaman hutan tak terbatas untuk menemukan kesempatan untuk menerobos. Siapa yang tahu bahwa saya kemudian salah memukul? Saya tidak sengaja menabrak rumah gua manusia. Semangat roh ini diperoleh di rumah gua. Fei Fei tidak menyembunyikannya, dan berkata kepada Ye Yuan. Ye Yuan terkejut mengatakan, manusia Dongfu. Hutan yang tidak terbatas bukan dunia monster. Bagaimana mungkin ada gua manusia? Fei Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang ini, tapi saya baru saja mendapatkan senjata ini di bagian terluar gua. Larangan di dalam terlalu kuat. Saya tidak berani masuk terlalu dalam. Saya punya beberapa di Dongfu. Setan Lingdan dan roh ruang angkasa ini, diam-diam berhenti. Lalu aku mengambil iblis Lingdan, dan kemudian berhasil menerobos ke urutan ketiga. Oh, di dalam rumah gua prajurit manusia, ada yang namanya roh iblis. Tampaknya Anda benar-benar seorang pria besar, dan Anda tidak akan rendah di masa depan. Kata Ye Yuan dengan emosi. Menilai dari narasi Fei Fei,
keberuntungannya sangat bagus. Pada saat itu, Fei Fei hanya memiliki puncak orde kedua, dan itu tidak berbeda dengan menemukan hutan mati. Namun, dia bukan saja tidak mati, tetapi entah kenapa mendapat kesempatan untuk menerobos dan berhasil menerobos ke urutan ketiga. Sekarang, Fei Fei telah bertemu Ye Yuan lagi, yang tidak dapat digambarkan sebagai keberuntungan. Ikuti Ye Yuan, selama Anda tidak bisa terbang, Anda tidak dapat membatasi prestasi Anda di masa depan. Seperti kata Fei Fei, bertemu Ye Yuan adalah ciptaan terbesarnya. Terima kasih, Tuan, Fei Fei berkata dengan hormat. Ye Yuan mengangguk, jadi sepertinya rumah gua manusia ini harus menjadi istana yang sangat kuat. Hutan tanpa batas ini benar-benar tempat yang menyenangkan. Jika Anda terbang, Ye Yuan akan memiliki rasa ingin tahu yang mendalam tentang Dongfu. Ketika masa depan yang kuat, ia harus pergi ke Dongfu untuk melihatnya. Yah, belum terlambat. Kamu bisa dengan cepat mengambil kecoa dan mengumpulkan orang-orang ke dalam ruang. Biarkan aku pergi bersamamu. Biasanya kamu akan tinggal dengan orang-orang di ruang dan berlatih. Ketika kamu membutuhkannya, secara alami aku akan menelepon Anda, kata Ye Yuan. Ya, Tuan Muda. Yu Fei memimpin dan mulai bekerja pada prestasi migrasi keluarga. Qifengling ini juga merupakan harta Feng Shui. Selain rumput jiwa merah, ada banyak ramuan berharga. Untuk hal-hal ini, Ye Yuan secara alami tidak akan sia-sia, membiarkan semua orang berkemas dan mengirim mereka ke luar angkasa. Tentu saja, untuk Ye Yuan, hal yang paling berharga adalah rumput jiwa merah. Ye Yuan meminta penerbangan 3 atau 4, dan yang lainnya mengizinkannya untuk mengambil ruang. Semuanya dikemas dengan benar, dan Fei Fei dan suku-suku semuanya memasuki ruang, dan kemudian ruang dikurangi menjadi manik-manik berukuran kacang, yang dibawa oleh Ye Yuan. Ye Yuan dan angin bergegas menuruni punggung bukit, Qifeng Rich yang semula sibuk, tapi diam. Namun, situasi ini tidak akan bertahan lama, bagian yang tak tergantikan dari hutan tak terbatas adalah monster, yang akan segera ditempati oleh monster lain. Tentu saja, tidak ada kekurangan pembunuhan, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Dia datang ke Qifengling kali ini dan dapat dikatakan penuh dengan hadiah. Tidak hanya mendapatkan rumput jiwa merah, tetapi juga menaklukkan monster urutan ketiga. Angin sekarang terasa seperti mimpi, dan pengalaman siang dan malam ini terlalu aneh. Ye Yuan, aku tidak bermimpi. Kita benar-benar menaklukkan monster tingkat ketiga. Kamu bisa menjilat diri sendiri. Jika kamu terluka, kamu tidak sedang bermimpi. Hei, aku ingin kamu menyalahkan dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan untukku? Kamu benar-benar merasa sangat sakit. Sepertinya kamu benar-benar tidak bermimpi. Namun, aku masih merasa itu tidak benar. Ye Yuan, jika kamu melepaskan raja mereka, dapatkah kamu langsung menghancurkan Qin? Ye Yuan dengan enggan berkata, jangan bodoh. Kamu tidak bisa melihat cahaya, hanya waktu kuncinya yang berguna. Kamu berpikir tentang monster tingkat ketiga di bidang manusia, apa konsekuensinya? Dan, mereka terbang di ruang angkasa dalam roh, jika ruang terbuka, apalagi aku, yaitu, Qin juga akan menderita bencana. Jadi, kita harus menjaga mulut kita setelah kembali, mengerti? Anginnya ganas, dia hanya berpikir kalau ada monster tingkat ketiga ketika itu sangat indah, tapi aku benar-benar tidak berharap konsekuensinya begitu serius. Bukan. Aku hanya berpikir tentang mengambil keramaian dan terbang ke pemandangan. Mereka bahkan tidak bisa muncul di wajah. Angin bertiup sebentar. Kamu berpandangan jauh ke depan, papan mulai berhadapan, saudari. Hal ini harus dilakukan setelah kembali, kalau tidak konsekuensinya adalah kamu dan aku tidak mampu. Oke, aku tahu. Aku bahkan tidak akan mengatakan bibiku, kamu dapat yakin. Hanya saja temperamennya agak inferior, tapi itu tidak bodoh. Ye Yuan sudah mengatakan tingkat ini, dia secara alami tahu beratnya. Terutama roh ruang angkasa, itu adalah bom waktu. Keduanya berbicara sambil berjalan, dan segera turun gunung. Rumput jiwa merah telah tiba, langkah selanjutnya adalah buah pinus. Tempat di mana buah pinus tumbuh disebut hutan pinus abu-abu, itu bukan tempat yang sangat berbahaya, melainkan wilayah monster tingkat kedua. Sekarang ada lalat terbang, mengambil buah pinus adalah tangan yang akan datang. Selama berjalan, keduanya datang ke hutan lebat. Mesin pembunuh menyala tanpa peringatan.
Sebuah panah melewati lapisan hutan dan menembak dengan kecepatan Ye Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Jarak panah ini tidak terlalu dekat, yang membuat Ye Yuan tidak dapat mendeteksinya di muka, dan tidak memberinya waktu reaksi sedikitpun. Namun, Ye Yuan masih bereaksi. Induksinya terhadap mesin udara tidak sebanding dengan situasi umum. Essence of the Darkness dibuka dan menyebar ke samping, menghindari panah ini dengan bahaya. Ketika Ye Yuanzheng bermaksud memanggil Qi Fei, polisi akan beregenerasi. Sesosok muncul di rumput di sebelahnya, menghadap ke arah di mana dia melompat. Dengan kata lain, Ye Yuan menghindar, tetapi baru saja menabrak gelombang pembunuhan berikutnya. Pria pisau melintas, nafas yang kuat mengalir ke permukaan, itu adalah kekuatan penuh dari 5 roh. Pada saat ini, Ye Yuan juga mengambil pekerjaan itu. Hanya saja telapak tangannya tidak mengarah ke si pembunuh, tetapi pergi ke tanah. Tumpukan ombak dan ombak telapak tangan. Boom! Tanah memercik, dan bentuk Ye Yuan mengubah arahnya, dan dia menghindari pisau lagi. Hei, pisau ini masih mematahkan lengan Ye Yuan. Namun, ini belum berakhir. Serangan ketiga sekali lagi datang ke Ye Yuan. Ini adalah pembunuhan berantai yang akurat untuk beberapa poin. Pihak lain akan menghitung semua reaksi Ye Yuan, semua dihitung. Ye Yuan, dipertaruhkan, pembunuhan ini terkait erat, dan hampir setiap reaksi Ye Yuan dihitung. Baru saja, Ye Yuan bisa menghindari serangan kedua dengan kekuatan 8 gelombang. Tapi sekarang Ye Yuan ada di udara, pukulan ketiga merapat dengan mulus, dan tidak membuat Ye Yuan tenang. Waktunya akurat dan kombinasi pintar hampir mulus. Lebih penting lagi, kekuatan ketiga orang ini sangat kuat, dan mereka semua lebih dari 5 roh. 3 prajurit yang memiliki lebih dari 5 roh, dan dibunuh dengan cara yang begitu halus, hanyalah pembunuhan yang tidak berhasil. Ah, Ye Yuan, angin berhembus pertama kali, dan itu perlu untuk membantu Ye Yuan di masa lalu. Tetapi pada saat ini, sosok lain melintas dan terjun langsung ke angin. Lawanmu adalah aku. Sosok biru menyerang angin dengan kecepatan yang sangat cepat. Su Yishan, ini kamu. Angin tertegun. Mereka berdua langsung ingat satu hal, tetapi mereka acuh tak acuh. Hei, atau menurutmu siapa itu? Nanfeng Zirou, tuan muda ini sudah memburumu begitu lama, kau tidak memberi muka. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan tuan muda ini. Su Yishan tersenyum. Sebagai pemimpin keluarga Su Yishan secara alami tahu identitas asli Nanfeng. Hubungan antara keluarga Su dan keluarga kerajaan sangat halus. Di kampus, Su Yishan juga mengejar angin selatan untuk waktu yang lama, tetapi Nanfeng selalu sederhana. Su Yishan mengejar angin selatan, di satu sisi, mempertimbangkan kepentingan keluarga Su, di sisi lain, secara alami karena keindahan angin selatan. Nanfeng tidak hanya luar biasa dalam penampilan, tetapi juga keindahan gunung es yang terkenal. Bagaimana bisa Su Yishan tidak tergerak? Ketika angin selatan melihat kata-kata Su Yishan, dia tidak bisa menahan amarah. Su Yishan, kamu sangat berani. Kali ini kamu akan kembali ke ayah dan membiarkannya mendisiplinkan kamu Su Jia. Su Yishan mencibir, itu sebabnya kamu harus kembali. Hei, adik perempuan cantik dan jenius super jatuh ke hutan tanpa batas, sayang sekali. Hanya denganmu. Nanfeng Yan juga mencibir. Di sini Su Yishan menghentikan angin selatan, dan Ye Yuan di sisi lain telah mencapai akhir hidup dan mati. Ye Yuan tentu saja bisa memanggilnya untuk terbang, tetapi setelah dia memanggil, dia sudah mati. 3 saudara laki-laki Chang rupanya tidak tahu bahwa Ye Yuan telah menaklukkan Fei Fei, tetapi pembunuhan berantai mereka kebetulan telah memblokir kemungkinan panggilan Ye Yuan untuk terbang. Sering berhati-hati dalam hidupnya, penelitiannya tentang Ye Yuan juga sangat menyeluruh. Tidak peduli seberapa memalukannya Ye Yuan, sekarang jelas merupakan lawan yang tidak bisa diabaikan. Jika Ye Yuan mengabaikannya karena Yuan, dia pasti menderita kerugian besar. Bahkan, kinerja Ye Yuan mengkonfirmasi gagasan Chang Yi. Sebagai imbalan untuk seni bela diri lainnya, panah yang kehidupan Chang San telah tembus dalam hatinya. Namun, Ye Yuan tidak hanya menghindari panah Chang San, tetapi memaksa arahnya berubah di udara tanpa bisa mengubah kelembaman tubuh. Ini tidak lagi bisa digambarkan kuat. 2 pembunuhan dari 5 roh dengan hati-hati tertutupi oleh vitalitas. Tapi tidak apa-apa, karena seringkali diri kita sendirilah yang bertanggung jawab atas pukulan terakhir. Chang Yi,
yang terkuat dari 6 roh. Dimulai dengan Ye Yuan memasuki area penyergapan mereka, Chang Yi sudah siap untuk pergi, menunggu pukulan fatal terakhir ini. Pukulan ini adalah pukulan terkuat dari 6 pria roh. Karena penambahan gelombang 8 gelombang Ye Yuan, kecepatan voli saat ini lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan Chang Yi lebih cepat dari Chang Ji, yang berarti bahwa Ye Yuan dan Chang Yi berkumpul bersama dengan kecepatan lebih cepat daripada serangan kedua. Chang Yi juga menggunakan pedang. Dia tampaknya telah melihat Ye Yuan ditusuk olehnya, dan hidupnya menjerit. Ah, kamu Yuan hati-hati, angin selatan, terjerat di Su Yishan dan tidak bisa dipisahkan, tetapi ia melihat adegan di mana Ye Yuan akan dibunuh. Putri angin selatan masih peduli pada dirimu sendiri. Melihat reaksi angin selatan, hati Su Yishan juga menyenangkan, dan Ye Yuan yang keji akhirnya mati. Hei, Su Yishan menghancurkan celah dan mencetak bahu pada angin selatan. Hei, angin selatan dipukuli dan terbang keluar, muntah darah di tempat. Namun, pada saat yang sama, skrip tidak berkembang sesuai rencana. Mata pedang Chang Yi akan menusuk Ye Yuan, tapi tiba-tiba ada bunga di depannya, dan ada 9 daun di depannya pada saat yang sama. Gambar setelahnya, Ye Yuan sekarang di udara, bagaimana dia bisa membuat gambar residu? Dan ke-9 daun itu jauh dari yang asli, yang manakah tubuh yang sebenarnya? Pengetahuan Chang Yi menyapu 9 angka dalam sekejap, tetapi dia terkejut menemukan bahwa 9 angka ini semuanya nyata. Apa situasinya? Namun, pada saat ini, panah berada di tali dan harus dikirim. Dia tidak tahan ragu. Hei, serangga itu kecil, hambatannya ada di jalan. Seringkali ia tidak ragu untuk memilih daun yang paling tengah, yang merupakan tujuan awalnya. Dalam situasi seperti itu, Afterimage dibuat, dan itu adalah mata tertutup, tujuannya adalah untuk membingungkan indera Chang Yi. Dan tubuh yang sebenarnya belum berubah sejak awal. Hei, tubuh Chang Yi melewati Afterimage. Tidak ada stagnasi yang menembus tubuh, dan saya melewati udara. Hati Chang Yi tidak bisa membantu tetapi tenggelam. Untuk menghadapi vitalitas, 3 saudara lelaki mereka mencoba yang terbaik untuk mengatur pembunuhan permainan, hasilnya adalah Ye Yuan sedikit terluka. Dalam tata letak, Chang Yi memiliki kepercayaan mutlak, belum lagi bahwa itu adalah vitalitas, yaitu, semangat 7 berat, tanpa adanya pertahanan, tetapi juga menderita kerugian besar. Untuk Ye Yuan, Chang Yi telah menganggap penting ke titik di mana dia tidak bisa lagi memperhatikan. Namun, hasilnya masih di luar harapannya. Sampai saat ini, Chang Yi tidak tahu bagaimana Ye Yuan membuat 8 bayangan dalam keadaan voli. Juga, yang mana tubuh aslinya. Hei, pernah di belakang, Ye Yuan jatuh dengan berat di tanah. Chang Yi juga melayang ke tanah, sepertinya sangat santai, tidak ada Ye Yuan yang serigala. Ye Yuan berdiri dan menepuk-nepuk guntingan rumput di tubuhnya. Dia berkata, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih pada kalian bertiga. Tanpa kalian, aku takut bahwa 9 pedang itu belum selesai secepat ini. Beberapa saat yang lalu, Ye Yuan tidak kaget, dan langsung memasuki kondisi hati seperti air. Dalam kasus barusan, semakin panik, semakin banyak ia akan mati. Ye Yuan mengerti bahwa jika Anda ingin menyingkirkan pukulan ini, Anda hanya dapat menggunakan gaya 9 pedang. Namun, gaya 9 pedangnya belum selesai, dan tubuhnya harus memiliki pijakan, tetapi ia tetap berada di udara saat ini. Di saat kritis, dengan hati dan pikiran, Ye Yuan akan memaksimalkan potensinya dan akhirnya menyelesaikan gaya 9 pedang. Pada saat ini, saudara-saudara Chang berkumpul, dan wajah ketiga orang itu tidak terlalu tampan. Mendengarkan makna Ye Yuan, pembunuhan mereka yang dirancang dengan baik sebenarnya membantu Ye Yuan menerobos. Baru saja seni bela diri tubuh itu sangat misterius, seringkali salah satu dari 6 roh-roh ini tidak dapat dipisahkan yang merupakan tubuh asli. Ye Yuan, kamu tidak akan dengan naif berpikir bahwa kamu telah lolos dari serangan kami, kamu dapat dengan aman mundur. Trik itu sangat misterius, tetapi wilayahmu terlalu rendah. Chang Yi Sen. Chang Yi merancang pembunuhan ini hanya untuk berjaga-jaga, dan dia cepat dan ceroboh, agar tidak boros. Bahkan jika dia tidak menyergap, di wilayahnya, membunuh Ye Yuan hanyalah sebuah pengintipan. Belum lagi ada Chang Er dan Chang San di sebelahnya. Oh, kamu ingin lebih, mengapa saya harus pensiun? Jika bukan karena terobosan terakhir saya
saya sudah terbunuh oleh Anda, bisakah Anda dengan mudah melepaskan Anda? Meskipun Ye Yuan tertawa dan mengatakan ini, semua orang yang mengenalnya tahu bahwa Ye Yuan benar-benar marah. Hanya saja ancaman Ye Yuan terdengar agak lucu, seorang pemula yang runcing 9 mengancam 3 elit dengan lebih dari 5 roh. Setelah Ye Yuan selesai, ketiga saudara lelaki dari keluarga Chang tidak bisa saling membantu. Mereka semua merasa bahwa otak Ye Yuan tidak masalah. Dengan pemahaman mereka tentang Ye Yuan sangat sombong, tetapi tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Tetapi situasi saat ini tampaknya tidak memungkinkannya untuk menjadi sombong. Ye Yuan tidak akan naif untuk berpikir bahwa dia adalah lawan dari 3 orangnya sendiri. Ye Yuan, kupikir kau belum menemukan situasinya. Chang Yi agak tidak bisa dijelaskan. Tentu saja aku sudah tahu situasinya. Apakah kalian bertiga adalah anjing pelari keluarga Su? Aku telah membunuh anjing tua Su Yubai untuk membunuhku, bukan? Ye Yuan mencibir. Rupanya Chang Yi mendengar bahwa mulut Ye Yuan begitu buruk sehingga dia tidak ingin bertengkar dengannya. Dia mengangguk dan berkata, kamu membuat kesalahan. Bukannya para tetua Su telah memerintahkan kita untuk datang. Kami membunuhmu dengan kehidupan keluarga. Ye Yuan cukup terkejut, pemilik rumah. Apakah ini putra Su Yishan? Hei, itu sama. Tampaknya kali ini, aku harus memberi keluarga Su pandangan yang baik. Kalau tidak mereka benar-benar berpikir bahwa lelaki kecil itu sangat baik. Chang Yi merasa ada beberapa kebingungan, meskipun dia memiliki pemahaman rinci tentang Ye Yuan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya melihat Ye Yuan. Dia menemukan pada saat ini bahwa kepribadian Ye Yuan berbeda dari apa yang dia pahami. Dalam kesannya, Ye Yuan tenang, dan terlihat seperti sembrono tapi selangkah demi selangkah. Sekarang, Ye Yuan jelas-jelas putra yang tidak bisa dijelaskan, dan dia tidak bisa membedakannya. Jika kinerja Ye Hao terlalu luar biasa, Chang Yi bahkan berpikir bahwa Ye Yuan bodoh. Chang Yi berada di tempat yang salah, Ye Yuan menunjuk hidungnya dan berkata, hei, apakah kamu mau 3 wajah? 1 roh 6 berat, 2 roh 5 berat, untuk membunuhku, aku tidak berani bersikap adil. Dan dengan cara penyergapan semacam ini dari 3 pelanggaran selanjutnya. Budak macam apa yang diajarkan tuannya? Anjing tua Su Yubai begitu berbahaya, suka menyerang orang, Anda benar-benar jauh-jauh. Chang Yi tertegun oleh Ye Yuan, dan dia tidak bisa tidak meragukan penilaiannya sendiri. Benarkah Ye Yuan benar-benar laki-laki? Bung yang tidak bermoral, tentu saja, bakat Ye Yuan semakin banyak dikatakan, dan ini jelas merupakan ibu kota langit. Bahkan Su Yishan yang lebih muda pun rela sia-sia. Selain itu, Ye Yuan benar-benar putra kedua. Apa yang saya lakukan sebelumnya di Dan Wuchou Lege hanyalah sebuah kesalahan. Ye Yuan menghabisi saudara-saudara Chang dan memalingkan kepalanya ke Su Yishan. Su Yishan, kau cucu kura-kura, kau tahu kau menggertak seorang wanita, memiliki kemampuan sendirian dengan tuan muda. Si pengecut, untuk membunuh saya tidak berani memulai di perguruan tinggi, tetapi saya harus pergi ke hutan yang tak terbatas. Keluarga Su akan mendatangi Anda, dan cepat atau lambat Anda akan dikalahkan. Oh tidak, keluarga Su tidak bisa ada begitu lama, saya akan melawan keluarga Su ketika saya kembali. Tidak bisa mengangkat kepalamu. Su Yishan sedang bermain panas dengan angin selatan, dan tiba-tiba mendengar kutukan Ye Yuan, tidak bisa tidak mendengarnya. Sebuah langkah memaksa mundurnya angin selatan, dan beberapa pasang surut Su Yishan datang ke Ye Yuan. Angin selatan juga mengikuti dengan cermat, dan datang ke Ye Yuan, dan kedua belah pihak jatuh ke dalam keadaan konfrontasi. Ye Yuan mengeluarkan ramuan obat dan melemparkannya ke arah angin selatan. Dia berkata, Nanfeng Siji telah bekerja keras dan memakannya. Luka kecil ini tidak peduli. Nanfeng mengambil alih obat itu, tetapi dia menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa identitasnya telah diketahui oleh Ye Yuan, cukup canggung. Ye Yuan, kamu akan menjadi sombong. Bahkan jika kamu telah lolos dari pembunuhan saudara-saudara Chang, apakah kamu berpikir bahwa kamu masih bisa berjalan keluar dari hutan yang tak terbatas hari ini? Su Yishan melihat wajah Ye Yuan tenang, penuh dengan suasana hati yang buruk. Ye Yuan saat ini, bukankah itu harus menjadi wajah? Ye Yuan memandang Su Yishan dan tersenyum, aku tidak berencana untuk keluar dari hutan tanpa batas. Hei, kamu tahu itu, hutan tanpa batas sangat menyenangkan. Aku berencana untuk bermain selama beberapa hari lagi. Adapun apakah kamu bisa keluar,
aku tidak bisa menjaminnya. Ye Yuan, kamu bukan otak yang rusak. Tidak bisakah kamu lihat, situasi apa yang kamu alami sekarang? Aku baru saja mendengar, apakah kamu akan sendirian? Su Yishan memandang Ye Yuan seperti orang bodoh. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ya, keluarga Tang adalah seorang master, bisakah Anda menggertak seorang wanita? Kami memiliki kemampuan untuk sendirian. Hahaha. Su Yishan mendengar ledakan tawa dan berkata, baiklah, aku akan datang sendiri denganmu. Tapi, kami adalah sekelompok orang yang memilihmu. Ye Yuan mendengar perubahan besar di wajahnya dan panik. Su Yishan, kamu masih lelaki. Punya satu hal, melihat penampilan Ye Yuan, Su Yishan merasa sangat marah. Dia tertawa dan berkata, Ye Yuan, saya pikir Anda benar-benar memiliki otak yang rusak. Kita semua adalah 4 orang, membunuh Anda seperti membunuh seekor anjing, mengapa saya harus berbicara dengan Anda? Apa yang Anda mainkan melawan? Apakah Anda pikir ini di perguruan tinggi? Ye Yuan menatap Su Yishan, wajah bangga, dan tiba-tiba tersenyum dan tersenyum sangat bahagia. Kamu masih tertawa ketika mati, Ye Yuan, aku sangat mengagumimu. Chang Yi, Chang Er, Chang San, membunuh Ye Yuan. Nanfeng Zero dibiarkan hidup, aku masih menggunakan. Su Yishan diperintahkan. Meskipun Chang bersaudara tidak puas dengan Su Yishan, mereka masih terpana saat ini, tetapi mereka tidak akan membantah kata-kata Su Yishan. Bagaimanapun, dia adalah keluarga Su di masa depan. Saudara-saudara Chang sedang bersiap untuk memulai, tiba-tiba wajahnya berubah. Hei, dalam sekejap mata, ratusan kera putih muncul di depan mereka, dan mereka bersama dengan Ye Yuan, dikelilingi oleh kelompok. Kera putih ini, kekuatan terburuknya adalah orde kedua lebih awal. Haha, Su Yishan, aku menemukan bahwa aku sangat menyukai caramu berkepala dingin. Kami adalah sekelompok orang yang membujukmu sendiri. Hei, kamu jenius, bahkan jika kamu ingin jenis head up ini. Melihat Su Yishan tertawa, ini, apa yang terjadi? Su Yishan membelalakkan matanya dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Bahkan cemoohan Ye Yuan tidak bisa didengar. Ada ratusan permata dari udara tipis, dan dampak visual ini terlalu besar. Semuanya adalah batu lengan Orde 2, dan penindasan semacam itu benar-benar tak terlupakan. Su Yishan bahkan bisa merasakan kakinya mendengkur. Tidak hanya Su Yishan, saudara-saudara Chang benar-benar bodoh saat ini. Meskipun mereka telah mengalami terlalu banyak hal, mereka belum pernah melihat pertempuran sebesar ini. Ratusan sekop lengan Orde 2 ini sudah cukup untuk membawa Su Jiali. Meskipun sebagian besar dari pasar-pasar ini adalah Orde kedua lebih awal, ada banyak tahap kedua dan kedua tingkat pertengahan dan akhir. Monster jangka menengah Orde kedua, dia sudah cukup untuk mengatasinya, dan ratusan kepala bersama-sama, seperti apa rasanya. Pada saat ini, saraf mereka membentang hingga batas. Roh ruang angkasa, ini pasti roh ruang angkasa. Kalau tidak mungkin untuk berpura-pura banyak monster. Ye Yuan He, dia benar-benar memiliki roh ruang angkasa. Tiba-tiba Chang Yi berseru. Kosong, roh ruang angkasa, ini, bagaimana ini mungkin? Meskipun fakta-fakta terjadi, Su Yishan masih merasa sulit dipercaya. Ya, itu memang alat luar angkasa. Aku pikir kamu tidak memiliki beberapa wawasan, tetapi hal-hal pribadi. Namun, kamu menyinggung tuan muda, ini adalah hal paling bodoh yang telah kamu lakukan dalam hidupmu. Meskipun hanya ada sedikit minat dalam konfrontasi, Ye Yuan telah melihatnya. Chang Yi adalah Ting Teng dalam peran Ting Teng. Dengan karakter Su Yishan, tidak mungkin untuk mengatur pembunuhan yang rumit untuk menunggu kelinci. Kekuatan absolut dari mereka berempat jauh lebih kuat daripada Ye Yuan. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Pukulan terakhir Chang Yi terlalu halus. Faktanya, itu benar-benar kebal Ye memang pergi ke akhir hidup dan mati. Jika bukan karena saat-saat terakhirnya, dia akan menerobos dan menjadi mayat. Ini menunjukkan bahwa ini selalu karakter yang sulit. Namun sayangnya, lawannya adalah Ye Yuan. Dia adalah seorang pria muda hebat yang harus melapor, tetapi dia bukan orang tua yang baik yang mengeluh dengan moralitas. Untuk Ye Yuan, Chang Yi tidak membantah karena dia tahu bahwa Ye Yuan mengatakan yang sebenarnya. Dia sering, hal paling bodoh dalam hidup ini, adalah menyinggung Ye Yuan. Untuk tindakan Ye Yuan di Dan Wuchou Lege, Chang Yi secara alami sangat jelas. Dia tahu bahwa dia adalah pemarah dengan kebencian,
jadi dia tidak punya pilihan selain meminta belas kasihan. Saudara, bertarung. Jangan khawatir tentang monster-monster itu, bunuh Ye Yuan secara langsung. Chang Yi juga tegas dan tegas, langsung diperintahkan. Seringkali, satu persatu, dia mengambil langkah pertama dan bergegas ke Ye Yuan. Chang Er, Chang San dan Big Brother bekerja sama dengan sangat diam-diam, diikuti oleh 3 orang dalam bentuk surat untuk membunuh Ye Yuan. Chang Yi adalah langkah menuju kematian. Dalam menghadapi begitu banyak monster Orde Kedua, dia tidak merasa bahwa dia dapat membunuh Ye Yuan. Namun, apa yang membuat Chang Yi tak terduga dan menyenangkan adalah monster Orde Kedua itu tidak bereaksi terhadap ini. Monster-monster ini bahkan tidak menembak mereka 3 orang. Bisakah dikatakan bahwa monster ini hanyalah Ye Yuan yang keluar untuk menakuti mereka? Kamu Yuan tidak bisa memerintahkan monster ini sama sekali. Penemuan ini membuat Chang Yi sangat gembira. Haha, aku hampir ditipu olehmu. Ternyata kamu tidak bisa memerintah monster ini sama sekali. Saudaraku, bunuh aku. Aku sering tertawa. Ye Yuan tidak memiliki gerakan, hanya menatap Chang Yi dengan senyum, penuh cemoohan. Hei, itu masih ada di udara ketika sudah mati. Angin pedang petir. Pedang Chang Yi muncul lagi di depan Ye Yuan, tapi kali ini, Ye Yuan tidak repot-repot menolak, dia masih berdiri diam. Pada saat ini, bayangan putih menebas dan menghancurkan pedang Chang Yi dengan sangat keras, dan kemudian menjadi besi tua. Hei, 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 satu putaran, 3 telapak tangan, dipukul di dada Chang Yi, Chang Er dan Chang San. Sosok itu cepat kilat, dan mereka bertiga tidak melihat apa itu, dan orang-orang terbang keluar. 3 orang, wow, dan memuntahkan darah. 3, monster urutan ketiga. Wajah Chang Yi akhirnya berubah, dan dia memandangi horor raksasa putih seperti menara. Dia sekarang tahu mengapa Ye Yuan tidak bergerak karena dia tidak perlu bergerak sama sekali. Ada penjaga monster tingkat ketiga di sekitarnya, di mana dia masih menggunakan tangannya sendiri. Tapi, kenapa monster tingkat ketiga dipatuhi oleh Ye Yuan? Dia adalah seniman bela diri. Chang Yi tiba-tiba teringat bahwa Ye Yuan baru saja turun dari Chi Fengling dan akhirnya mengerti sesuatu, dan tidak bisa mengubah wajahnya lagi. Kamu telah menaklukkan seluruh keluarga kalajengking batu bersenjata Chi Fengling. Chang Yi menatap Ye Yuan. Oh, kamu akhirnya bereaksi. Aku pikir kamu sangat pintar. Aku tidak berharap kamu menjadi sangat lambat. Ya, Fei Fei dan orang-orangnya akan mengikutiku nanti. Tentu saja bukan karena seringnya kebodohan, tetapi dampak yang ia terima hari ini terlalu besar. Seorang anggota seni bela diri, menerima seluruh keluarga si Jiao di Chi Fengling. Jika Anda mengatakannya, orang lain harus menganggapnya sebagai orang gila. Namun, hal mustahil ini benar-benar terjadi. Bagaimana ini mungkin? Raja adalah monster tingkat ketiga, bagaimana dia bisa menerima perintah darimu? Dan manusia dan monster tidak bisa berbicara, bagaimana kamu bisa meyakinkannya? Chang Yi bertanya dengan enggan. Apakah kamu pikir aku perlu menjawab pertanyaanmu? Ye Yuan mencibir. Seringkali seseorang dengan keraguan kuat di dalam hatinya, dan dia akan meminta jalan keluar, bahkan dia tidak mengharapkan Ye Yuan untuk menjawabnya. Chang Yi menghela nafas dan memejamkan matanya kesakitan. Dia menghela nafas panjang, hei, Su Jia dan kamu benar, itu adalah kegagalan terbesar keluarga Su. Mungkin, Su Jia akan hilang sepenuhnya dari tahap negara Qin. Ayo lakukan. Dengan lambaian lengan yang panjang, dia bergegas ke puncak baju besi tingkat 2, dan mengangkat saudara-saudara Chang yang tidak memiliki pukulan punggung. Setelah beberapa saat, ada teriakan air mata di kejauhan, dan kulit kepala mati rasa. Batu lengan itu sulit untuk menjadi liar, dan itu selalu terlihat untuk pejuang manusia. Hanya Ye Yuan yang tahu bahasa binatang universal, dan dapat berkomunikasi dengan penerbangan yang cerdas, jika tidak maka akhirnya tidak jauh lebih baik daripada saudara-saudara Chang. Suara itu menjerit ke telinga Su Yishan, menghantam jantungnya lagi, dan benar-benar membunuh pertahanan psikologisnya. Ye Yuan perlahan berjalan menuju Su Yishan tiba-tiba terbangun, dan kemudian pensiun beberapa langkah, sampai dia menabrak sarkofagus lengan, dia kaget dan cepat lari. Kamu Yuan? Aku salah, aku sialan, aku mohon kamu tidak membunuhku. Bajingan tua Su Yubai yang memaksaku. Mereka memaksaku. Su Yishan tidak tahan lagi,
dan dia membanting ke tanah dan memohon bantuan. Ye Yuan memandang Su Yishan, yang sedang berbaring di tanah dengan hidung dan air mata. Dia tersenyum dan berkata, Su Shaoye, aku tidak mengatakan membunuhmu, melihatmu takut. Su Yishan sekarang menjadi burung kejutan, dan otaknya benar-benar tidak terkendali. Saya mendengar bahwa Ye Yuan memiliki arti untuk membiarkannya pergi. Dia tidak bisa tidak mengatakan, kamu, apakah kamu membicarakannya? Lalu, bisakah aku pergi sekarang? Tentu saja, tidak mungkin untuk pergi. Rahasiaku telah dilihat oleh kamu. Jika kamu pergi, kamu akan mengatakan bahwa aku memiliki roh ruang angkasa. Aku tidak mati dan mati. Ye Yuan menggelengkan kepalanya. Su Yishan begitu takut sehingga kakinya lemah. Ye Yuan bersungguh-sungguh, dan dia harus membunuhnya. Anda dapat yakin bahwa saya dapat mengirim sumpah ke surga, dan saya tidak akan pernah mengatakan apa yang saya lihat hari ini. Su berkata, Su Yishan mengangkat tangannya dan benar-benar ingin membuat sumpah surga. Ye Yuan berkata, ini tidak perlu. Su Yishan, aku akan memberimu kesempatan untuk sendirian. Bunuh aku, kamu bisa. Pergi dari sini. Su Yishan tertegun dan segera berteriak dan berkata, kamu. Ye Shaoye, Ye Daxia, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku seharusnya tidak melawanmu, aku seharusnya tidak membawa orang ke hutan tak terbatas untuk membunuhmu. Ye Yuan tidak menyangka bahwa Su Yishan begitu sederhana sehingga gerakan arogannya hilang. Pada saat ini, itu adalah penjahat yang tak tahu malu. Terkadang orang seperti ini, mereka tidak memiliki kehidupan nyata dan tidak pernah melihat karakter sejati seseorang. Mungkin orang-orang yang kelihatannya sangat mulia akan menjadi rendah hati dan memalukan ketika dihadapkan dengan pilihan hidup dan mati. Mungkin orang-orang yang tampak sinis dan bertingkah buruk di wajah cukup jujur dalam menghadapi hidup dan mati. Ada banyak hal dalam hidup. Jelas, Su Yishan milik mantan. Jika Ye Yuan membiarkan batu itu hancur, Su Yishan bahkan mungkin berjuang untuk melawan. Namun, Ye Yuan Wei tidak membunuh, dan ada kematian sengit saudara-saudara Chang, roh Su Yishan benar-benar runtuh. Ye Yuan tiba-tiba membanting wajahnya dan berkata, aku tidak punya waktu untuk mengolok-olokmu. Jika kamu tidak menginginkan kesempatan ini, aku bisa membunuhmu sekarang. Pada saat ini, Su Yishan jelas adalah seorang master yang makan keras dan tidak makan lunak. Ye Yuan marah, dan Su Yishan mendengarkannya. Tapi, Su Yishan mendukungku. Tapi aku bukan lawanmu. Ye Yuan tertawa. Su Yishan menundukkan kepalanya dan jelas-jelas default. Namun, saat ini, dia tidak berani mengatakan ini. Bocah lelaki saya mengatakan bahwa saya dipilih bersama Anda, dan saya dipilih bersama Anda. Anda tidak perlu meragukan hal ini. Namun, kepala-kepala yang saya katakan bukanlah masa sekarang, dan itu syarat untuk memberi Anda kesempatan ini. Mendengarkan perkataan Ye Yuan, mata Su Yishan cerah dan dia merasa telah merebut sedotan terakhir. Kondisi apa? Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Oh, aku merasa bahwa alamku menguat. Ketika alamku terkonsolidasi, aku bisa menembus lingkungan spiritual. Pada saat itu, kita akan mati dan mati. Tapi sebelum itu, untuk membantuku mengkonsolidasikan alam, aku masih mengalami masalah. Anda memberi saya tipuan, kata Ye Yuan. Lingkungan spiritual, begitu cepat. Su Yishan, Ye Yuan baru saja menembus ke puncak Jiu Feng. Butuh waktu lama untuk menembus lingkungan spiritual. Prajurit menerobos wilayah besar, yang mana yang bukan perang, seperti es tipis. Saya berpikir bahwa ketika Su Yishan menembus lingkungan spiritual, dia bersiap selama setengah tahun, sampai dia memiliki kepercayaan diri yang besar, dia berani mengambil langkah ini. Pada saat itu, Su Yishan sudah menjadi roh setengah langkah. Ye Yuan jelas hanya puncak vitalitas, apakah dia akan menembus lingkungan spiritual secara langsung? Ini terlalu berlebihan, kan? Dikin, proses menerobos lingkungan spiritual harus melalui proses cairan spiritual setengah langkah ini adalah akal sehat untuk semua orang, tidak ada yang pernah cukup bodoh untuk langsung menembus lingkungan spiritual. Bukan tidak mungkin untuk langsung menerobos, tetapi tingkat keberhasilan terobosan langsung terlalu rendah, sangat rendah sehingga tidak ada yang berani mencoba. Dari vitalitas 9 bobot langsung ke lingkungan spiritual, tingkat keberhasilan dapat diabaikan. Pada tingkat keberhasilan yang begitu rendah, siapa yang berani mencobanya dengan mudah? Ye Yuan baru saja menerobos ke vitalitas Jiushong,
dan sekarang dia telah langsung masuk ke lingkungan Lingye. Apakah ini mungkin? Kamu tidak perlu menjagamu segera. Aku toh tidak ingin masuk ke lingkungan spiritual. Kamu tidak ingin melarikan diri, jadi kamu masih berdoa agar aku akan menerobos sesegera mungkin, Ye Yuan berkata dengan ringan. Tetapi jika aku memenangkanmu, apa yang kamu lakukan ketika kamu bertobat? Su Yishan bukan orang bodoh, dan menanyakan pertanyaannya sendiri. Oh, maka itu tergantung suasana hatiku. Lagi pula, aku tidak peduli, tapi kamu harus mempertaruhkan ini. Kalah, kamu sudah mati, jika kamu menang, kamu bisa kembali dan terus menjadi keluarga Sumu. Ini satu-satunya kesempatanmu, jika kamu ingin mengikutinya. Ye Yuan tidak peduli. Jangan, aku menginginkan kesempatan ini. Tentu saja aku menginginkan kesempatan ini. Su Yishan dengan cepat berkata, ini adalah satu-satunya nyawa Su Yishan, jika dia menyerah, dia bodoh. Ye Yuan sekarang bisa membiarkan monster-monster itu menghancurkannya, tetapi dia sendiri tidak mencari masalah ini, bagaimana Su Yishan membiarkan kesempatan ini lewat. Ye Yuan mengangguk, dalam hal ini, Anda harus ingat, Anda hanya bisa bertahan, tidak bisa menyerang, benar-benar kantong daging saya. Pada saat itu, saya akan membiarkan Anda terbang di samping, jika Anda memiliki pemikiran untuk menyerang Anda akan mati dengan sangat buruk. Su Yishan tentu saja berpikir untuk menyakiti Ye Yuan saat dia sedang menyusui. Ketika dia berkata oleh Ye Yuan, dia segera memasukkan ide ini ke dalam benaknya. Hanya bercanda, monster Orde Ketiga sedang menonton pertempuran, bahkan jika dia mengungkapkan sedikit tanda pembunuhan, pihak lain tidak akan ragu untuk membunuhnya. Jika Ye Yuan adalah orang biasa, ia akan dihitung, tetapi kekuatan tempur Ye Yuan yang sebenarnya tidak mungkin untuk dibunuh oleh Su Yishan. Oleh karena itu, ia tetap menjadi pria yang baik dan karung pasir. Ye Yuan, kamu tidak akan bercanda. Kamu hanya hidup dan baik-baik saja, bahkan roh setengah-setengah belum datang, bagaimana cara menembus lingkungan spiritual? Ah, aku tahu, kamu harus bermain Su Yishan. Southwind Zero terkejut menemukan sesuatu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya, perlu untuk menerobos lingkungan spiritual dalam beberapa hari. Jika Anda tidak mematahkannya, saya tidak bisa memperbaiki Yuan Yang dan anak-anak hijau tidak bisa diselamatkan. Jadi, tidak masalah bagaimana saya bisa menembus lingkungan spiritual. Tapi, kamu bahkan bukan roh setengah langkah. Apa arti dari roh setengah-setengah cair? Lingkungan meta dengan lingkungan spiritual adalah satu langkah. Kamu membaginya secara setengah-setengah menjadi roh cair setengah-setengah dan lingkungan spiritual. Faktanya, itu adalah dasar dari penghancuran diri, membuat dasar dari lingkungan roh tidak dapat diandalkan. Ambil setengah langkah roh, Ye Yuan tampak cemberut. Tapi, semua orang dari cairan roh setengah-setengah yang berdampak pada lingkungan cair, apakah semua orang salah? Ye Yuan mendengar kata-kata itu tetapi bertanya, semua orang yang kamu katakan, tambahkan pada dedikasi tuanku. Guru menghormati orang tuanya dan mengatakan bahwa terobosan langsung itu baik, apakah kamu pikir dia akan menyakitiku? Petik 2. Nanfeng sebenarnya tidak bisa membantah. Boom! Ye Yuan mengingat 8 gelombang dan mudah diselesaikan oleh Su Yishan. Hei, Ye Yuan juga merupakan pertanda dari yang mutlak, tidak terlihat dan ganas, dan menyerang Su Yishan, tetapi dia diusir olehnya. Namun, Ye Yuan tidak merasa dekaden, tetapi semakin dia berkelahi, semakin dia bangkit. Dia tidak perlu memikirkan masalah pertahanan sama sekali, dan dia telah membuat trik yang telah dia buat berulang kali. Meskipun ancaman terhadap Su Yishan tidak besar, pihak lain cukup malu. Serangan Ye Yuan tidak sama dengan kekuatan umum dari 9 bertenaga, bahkan jika kartu terkuat tidak digunakan, serangannya dapat menyebabkan kerusakan besar pada 2 pria roh. Jika bukan karena Su Yishan yang menerobos 4 roh, itu adalah gerakan ini yang akan membunuhnya, dan Ye Yuan melepaskan serangan itu, dan Su Yishan hanya bisa dikalahkan secara pasif. Di bawah tren ini, serangan Ye Yuan bahkan lebih ganas. Serangan putus asa Ye Yuan telah berlangsung selama 2 hari. Dalam 2 hari terakhir, Ye Yuan telah mendengkur selain makan dan tidur, dan sisanya dipraktikkan bersama Su Yishan. Karung pasir manusia yang bebas, sangat hangat. Ye Yuanyu lebih bersemangat, dan semakin dia bermain, semakin sedikit dia lelah, kadang-kadang dia bersemangat untuk bermain selama beberapa jam. Sebaliknya,
Su Yishan, yang telah disiksa oleh Ye Yuan, akan runtuh. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Ye Yuan hanya masalah kekuatan. Bagaimana bisa ada ketahanan yang kuat? Serangannya sangat kuat, masuk akal untuk mengatakan bahwa konsumsi Yuan Li harus sangat besar, tetapi Ye Yuan telah bermain selama beberapa jam, tetapi dia tidak harus makan kembali ke Dan. Bahkan jika dia sangat marah, dia mungkin tidak dapat mendukung 1 jam. Tetapi apakah semangat dari 4 berat dan vitalitas, apakah itu kelas? Su Yishan tidak berpikir tentang menyelinap menyerang Ye Yuan, tetapi mesin udara Qi Fei selalu menguncinya di udara, sehingga ia tidak berani bertindak gegabah. Su Yishan percaya bahwa selama dia kembali bergerak, menunggunya akan menjadi pukulan petir. Kengerian raja ini, dia sudah melihatnya, dia bukan musuhnya. Pada 2 hari ini, Fei Fei selalu menyaksikan pemboman Ye Yuan yang membabi buta, kadang-kadang dia juga tatapan, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, angin selatan telah menganggur selama 2 hari terakhir, tetapi ia juga memiliki simpul yang belum terpecahkan, dan beberapa dari mereka memiliki banyak masalah. Ye Yuan mendengar nama, angin selatan, takut dia juga menebak identitasnya. Nanfeng, adalah nama keluarga negara itu. Di dinasti Qin, tidak ada yang tahu siapapun. Nanfeng Bibi dan Ye Yuan sudah berteman sangat baik, tetapi mereka selalu menyembunyikan identitas mereka, dan mereka tidak terlalu baik. 2 hari ini masih jauh dari konsolidasi, dan tidak ada waktu untuk mengelola ini. Begitu dia menerobos ranah, akankah dia mengejar masalah ini? Akankah itu mengasingkannya dari sini? Angin selatan menjadi agak menderita. Setelah hari lain, Ye Yuan masih membombardir Su Yishan seperti biasa. Tiba-tiba, Ye Yuan menghentikan serangan dan duduk berlutut. Yuan suang 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 Su Yishan jelas juga menebak apa itu, mengetahui bahwa Fei Fei tidak bisa memberinya kesempatan untuk mendekati Ye Yuan, jadi dia pensiun ke samping dan bermeditasi sendirian. Ye Yuan ingin menerobos, dan Su Yishan harus istirahat. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa langsung menembus lingkungan spiritual, dia masih siap. Lelucon macam apa, vitalitas 9 kali lipat langsung menembus lingkungan spiritual, bahkan jika dia tidak berani melakukan ini. Bukan hanya lelaki lamanya Su Yulin, Dekan Daren, Wan Donghai, Nan Fengyi, kristal kental kuno yang kuat ini, yang bukan ibu kota tahun ini. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menembus lingkungan spiritual secara langsung ketika mereka bersemangat. Lelucon macam apa? Dengan semangat setengah langkah untuk melakukan transisi, ini adalah metode dampak leluhur untuk mengeksplorasi semangat lingkungan. Ye Yuan ingin menantang leluhur yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan sendiri. Bahkan dengan bakat Su Yishan, itu sudah disiapkan selama setengah tahun. Ketika Nan Fengyu menembus lingkungan spiritual, butuh waktu lebih sedikit untuk mempersiapkan daripada Su Yishan, tetapi juga membutuhkan 4 atau 5 bulan. Namun, Ye Yuan tidak siap sama sekali, cukup gunakan beberapa hari untuk mengkonsolidasikan ranah, dan kemudian langsung mulai menerobos. Jika dia berhasil, apa yang disebut jenius mereka? Ketika Nanfeng melihat bahwa Ye Yuan sedang bersiap untuk menerobos, suasana hatinya tiba-tiba menjadi tegang. Meskipun Ye Yuan mengatakan bahwa dia sangat percaya diri, tetapi tantangan semacam ini bagi militer untuk memahami batasan hal-hal, masih membuat Nanfeng Zero beberapa kurang meyakinkan. Sebuah dunia besar bukanlah untuk menerobos. Dalam menghadapi menembus lingkungan spiritual, tidak ada yang berani mengabaikannya. Karena begitu dampaknya gagal, itu akan rusak ke berbagai tingkat, dan bahkan risiko jatuh ke dunia. Meskipun Anda bisa mempraktikkannya lagi, lain kali Anda menekan hambatan, kesulitannya akan semakin besar. Ini juga mengapa semua prajurit akan berhati-hati ketika mereka menerobos lingkungan spiritual. Ye Yuan, kamu harus berhasil. Dia tahu bahwa jika Ye Yuan tidak bisa menerobos, Green akan mati. Setelah anak hijau itu mati, serangan terhadap Ye Yuan pasti sangat besar. Ini adalah adegan yang Nanfeng tidak mau lihat. Ye Yuan duduk dengan cara ini selama setengah jam, dan tubuhnya secara bertahap menjadi tenang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan bergegas dari cincin penyimpanan. Dia berkata kepada Fei Fei, "Hei, terbang untukku, aku akan mulai menerobos." Aku optimis tentang Su Yishan,
jangan biarkan dia berlari. Itu adalah. Tuan muda menerobos dengan tenang, dan semua terbang sendiri. Ye mengangguk dan menutup matanya. Su Yishan, tidak jauh dari sana, melihat pemandangan ini, dan ada kejutan gelap lain di hatinya. Ye Yuan, dia benar-benar dapat berkomunikasi dengan monster ini. Tidak heran dia bisa menaklukkan monster tingkat ketiga ini. Ye Yuan, ada banyak rahasia. Di sini, Ye Yuan menyesuaikan negaranya, menurunkan Ling Ling, dan secara resmi mulai menyerang lingkungan roh. Meskipun semua orang merasa bahwa dampak roh sangat berbahaya, tetapi untuk pesta Ye Yuan, itu bukan hal yang hebat. Pemahamannya tentang kekuatan langit dan bumi jauh lebih kuat dari apa yang disebut penguasa Qin. Mereka yang memiliki kristal kental yang kuat memiliki pemahaman tentang kekuatan langit dan bumi, dan mereka tidak cocok dengan sepatu Ye Yuan. Bagi mereka, lingkungan spiritual adalah rintangan besar. Bagi Ye Yuan, lingkungan spiritual hanyalah ambang batas kecil. Melaju ke perut seperti melempar batu kecil di danau yang tenang, merusak keseimbangan asli tubuh daun. Hampir sesaat, kekuatan bidang Ye Yuan dan mendidih. Hei, ada angin puyuh di bawah Ye Yuan, dan angin puyuh terus berkembang, dan kemudian berkembang, menggulung daun-daun yang jatuh. Badai Yuanli, itu dimulai. Mengitari badai Yuanli membawa tornado dahsyat, dan badai semakin besar dan besar. Hutan tanpa batas adalah tanah dengan kekuatan berlimpah, dan Ye Yuanjun menyerap kekuatan yang terkumpul dari yang tidak bermoral dan bergabung dengan Dantian. Yah, apa yang terjadi? Badai Yuanli ini, itu tidak benar. Su Yishan terkejut. Dia sendiri pernah menerobos lingkungan spiritual. Pada saat itu, badai Yuanli yang dia sebabkan dibandingkan dengan Ye Yuan, dan itu hanyalah penyihir kecil. Badai Yeli milik Yuan Ye memberinya perasaan seperti binatang buas yang membanjiri dan kejam. Kekuatan kekerasan dan amukan seperti itu telah mengalir ke Dantian, bukankah perlu untuk meledakkan Dantian? Hei, mari kita meledak. Ayo meledak, mari kita lihat bagaimana kamu bisa memaksanya. Hati Su Yishan sombong. Namun, tepat ketika dia sedang bersenandung, kera itu tiba-tiba ditangkap oleh punggungnya, dan anak-anak ayam itu umumnya mengangkatnya. Fei Fei membanting Su Yishan dan dengan cepat menyapu, dan mereka mengikuti angin selatan di belakang mereka. Badai Yuanli yang dibentuk oleh terobosan Ye Yuan semakin besar, dan sudah menyebar ke sisi ini. Jadi Fei Fei mengambil inisiatif dan mengambil jarak dan menarik diri. Su Yishan, yang dibelenggu, merasa terhina tanpa akhir, tetapi apa yang bisa dia lakukan di hadapan monster tingkat ketiga? Dia tidak ingin dicabik-cabik oleh kera sialan seperti saudara-saudara Chang. Beberapa mayat terbang jatuh di kejauhan, sekitar 100 kaki jauhnya dari Ye Yuan. Bahkan jika mereka begitu jauh, mereka masih bisa merasakan badai tanah. Perluasan badai Yuanli tidak berhenti, tetapi semakin besar dan besar. Ye Yuan berada di tengah-tengah badai Yuanli, dan dia tidak tahu apa dunia luar itu. Dia memiliki semua pikiran tentang kekuatan penyulingan dan kimia. Berbeda dari kekuatan ganas dunia luar, kekuatan Ye Yuan tak tertandingi berperilaku baik. Jika kekuatan dunia luar adalah binatang buas dan liar, roh 9 dewa adalah pelatih binatang yang kuat. Setelah didomestikasi, menjadi sangat patuh. Pada saat ini, Ye Yuan menjalankan tahap kedua dari artikel Ling Yang Jiu Yang Seng. Dia tidak berharap bahwa terobosan lingkungan spiritual sebenarnya membutuhkan kekuatan yang begitu besar. Tidak mengherankan jika orang yang mengenal dewa para dewa begitu kuat. Ini adalah terobosan lingkungan spiritual. Kekuatan yang dibutuhkan sangat besar. Jika memasuki dunia Raja Tuhan, kekuatan mengerikan apa lagi? Ye Yuan seperti lebah pekerja keras, terus-menerus memperbaiki Yuan Li dengan Ling Yang Jiu Yang Sen, dan kemudian membawanya ke Dantian. Kekuatan Dantian Li telah menumpuk semakin banyak, dan Yan Tian dari Ye Yuan secara bertahap berkembang. Pada saat ini, dampak lingkungan cair telah mencapai titik paling penting, yaitu gasifikasi cairan. Namun, Ye Yuan tidak mengontrol kekuatan Dantian, dan masih terus menyempurnakan Yuan Li, dan terus dikirim ke Dantian. Dantian Ye Yuan semakin besar, dan ada bahaya ledakan kapan saja. Jika Anda tidak mengambil tindakan apapun, itu akan benar-benar seperti keinginan Su Yishan, akan meledak Dantian. Tidak, Ye Yuan, dia masih memurnikan Yuan Li. Dantiannya, sekarang diperkirakan akan meledak. Ternyata dia tidak tahu bagaimana cara menyerang lingkungan roh, dan benar-benar bertaruh denganku. Hahaha,
Su gunung yang sombong. Angin selatan meliriknya dan marah, kamu diam saja. Jika Ye Yuan mati, Raja akan membunuhmu. Jadi, kamu masih berdoa agar dia akan selamat lebih baik. Setidaknya itu, Anda masih memiliki kemungkinan hidup dalam teori. Su Yishan menepis wajahnya, bahkan jika dia menerobos lingkungan spiritual, itu hanya yang berat. Saya sedikit lebih tinggi darinya. Apakah Anda begitu yakin bahwa ia dapat mengalahkan saya? Nanfeng mencibir dan berkata, Lin Tiancheng tidak sedikit lebih tinggi dari Ye Yuan pada saat itu. Apa tujuannya? Kamu berpikir bahwa Ye Yuan bodoh. Jika kamu tidak yakin, apakah kamu akan melakukan duel seperti itu? Pastikan, selama dia memasuki lingkungan roh, membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Hei, itu sebabnya dia menerobos roh cairan. Kamu melihatnya, apa bedanya dengan bunuh diri sekarang? Mulut Su Yishan keras. Nanfeng Zhou tidak mengatakan apa-apa saat ini. Perilaku Ye Yuan benar-benar tidak berbeda dengan bunuh diri. Ye Yuan akan melakukan ini saat ini, alih-alih memperbaiki dan kekuatan kimia. Dantian of the Warrior tidak lebih besar, dan tidak bisa menampung begitu banyak kekuatan. Nanfeng memandang Ye Yuan di kejauhan, dan matanya penuh kekhawatiran. Sebaliknya, mata Fei Fei menatap Ye Yuan dengan tatapan yang menyala, dan dia tidak bisa melihat apakah dia khawatir atau khawatir. Ye Yuan secara alami tidak tahu pikiran mereka. Sama seperti dantiannya akan meledak, aliran udara hangat mengalir ke dantian dan membungkus kerusuhan. Aliran udara ini adalah kekuatan Lingdan yang bergegas. Kekuatan obat ini, seperti kantong yang padat, semuanya tertutup rapat dalam perluasan kekuatan, dan tidak membantu membiarkannya mengembang. Dengan bantuan potensi Hong Lingdan, Ye Yuan dan Tian dengan cepat menemukan ukuran aslinya. Dan kekuatan-kekuatan yang memurnikan dan masuk dikompres oleh kekuatan. Akhirnya, kekuatan tubuh Ye Yuan mencapai kejenuhan, dan dia tidak bisa terus memperbaiki Yuan Li, jadi dia mulai mengumpulkan gas sesuai dengan metode Ling Yang Jiu Yang Sen. Begitu latihan itu beroperasi, pasukan di dantian mulai membentuk topan. Pada saat yang sama, kekuatan roh yang bergegas dan penyempurnaan dari kekuatan penyulingan dan penggabungan bergabung bersama, membuat kekuatan bidang Ye Yuan dan menjadi lebih besar. Chong Lingdan memiliki sejumlah besar Yuan Li, dan di bawah pengaruh bahan obat lain, prajurit pembantu menerobos lingkungan spiritual. Resep bergegas Lingdan bukan apa-apa untuk Ye Yuan, tetapi pasti dapat menyebabkan badai di dinasti Qin. Inilah yang Ye Yuan tahu, dan obat terbaik untuk dampak lingkungan. Di bawah bimbingan, Ling Yang Jiu Yang Gat, topan di bidang Ye Yuan dan telah menjadi lebih kecil dan lebih kecil dan lebih ringkas. Awalnya, tidak ada bentuk kekuatan, dan pada saat ini berubah menjadi kabut berkabut di dantiannya. Namun, kabut saat ini tidak stabil, dan belum ada kekuatan cairan nyata yang terbentuk. Ini juga waktu yang paling kritis untuk gasifikasi. Kabut ini tampaknya hanya satu langkah menjauh dari gaya cair, tetapi ini juga merupakan waktu yang paling tidak stabil. Setelah rebound terjadi, Yuan Li akan segera kembali ke bentuk semula. Ketika militer ringan, dunia mengalami kemunduran, dan kerusakan pada dantian serius, yang akan memengaruhi praktik di masa depan. Hal yang luar biasa tentang Ling Yang Jiu Yang Seng, terletak pada sifat sombongnya yang tak tertandingi. Bagaimana bisa hukum yang begitu kuat, dan bagaimana ia bisa memberi kabut kesempatan untuk pulih kembali. Di bawah penindasan yang kuat dari Dewa Ling Yang Jiu Yang, kabut ini akhirnya terus mengembun bersama. Centang, setetes tenaga cair turun, tetes pertama, roh, terbentuk sepenuhnya. Namun, ini baru permulaan. Centang, terus, setetes roh turun, dan akhirnya 9 tetes roh sepenuhnya terbentuk. 9 tetes Ling Ye, aku tidak berharap terobosan ini begitu sempurna, lebih kuat dari yang sebelumnya. Ye Yuan menghela nafas. Namun, terobosan Ling Ye belum berakhir. Bagaimana? Tercengang. Nanfeng tertegun dan menatap Su Sanshan, yang terpana. Tampaknya sangat bangga, seolah-olah dia telah menembus dirinya sendiri. Su Yishan benar-benar tercengang. Kekuatan penyerapan Ye Yuan beberapa kali lipat dari yang lain. Kekuatan sebesar itu, bukankah harus meledakkan dantian? Apakah Ye Yuan aneh, dan dantian beberapa kali lebih besar dari yang lain? Benar-benar lelucon. Itu bukan jenius, itu aneh. Melihat penampilan Ye Yuan, bagaimana mungkin orang sebanyak dantian? Namun, apa sebenarnya yang dia lakukan? Hei, apakah kamu ingin menebak?
Ye Yuan telah mengumpulkan beberapa tetes cairan spiritual. Saya kira itu harus 7 tetes, atau bahkan 8 tetes. Su Yishan mendengar kata-kata seperti kucing menginjak ekornya, 8 tetes. Bagaimana mungkin? Belum lagi kita adalah Qin, yaitu seluruh wilayah Yuyunzong, dan sekarang rekor tertinggi hanya 6 tetes. Bahkan jika Ye Yuan mempesona lagi, 7 tetes akan mencapai puncak. Bagaimana mungkin 8 tetes? Mengapa itu tidak mungkin? Kamu mengatakan bahwa dia tidak bisa secara langsung menembus lingkungan spiritual. Sekarang dia belum menerobos. Dan kamu telah melihat badai Yuanli sekarang, yang beberapa kali lebih besar daripada ketika kita menerobos. Sangat mengerikan. Badai Yuanli, tidak aneh mengembunkan 8 tetes. Cairan roh. Mungkin banyak kekuatan yang dihabiskannya. Pasti seperti ini. Idiot. Aku masih belum menerima kenyataan sampai sekarang. Nanfeng malas merawatnya. Jumlahnya sangat 9, jiwa lingkungan adalah senjata berat, yang tertinggi hanya bisa mengembunkan 9 tetes cairan. Proses mempraktekkan kekuatan Yuan dari militer juga merupakan proses memperkuat seluruh tubuh melalui Yuanli. Dalam proses kultivasi, meridian, daging, dantian, dan bahkan jiwa diperkuat. Hanya saja efek penguatan jiwa terlalu buruk untuk diperhatikan. Tetapi setiap kali kita menerobos bidang besar, penguatan tubuh menghasilkan lompatan kualitatif, dan jiwa akan berubah menjadi perubahan kualitatif, menghasilkan transformasi. Namun, bahkan setelah prajurit menerobos lingkungan spiritual, dantian sangat diperkuat, dan paling-paling dia hanya bisa menanggung jumlah 9 tetes cairan roh. Jika ada lebih banyak, dantian hanya akan diledakkan. Masing-masing dari 9 tetes cairan roh ini mengandung sejumlah besar kekuatan. Setiap tetes hampir merupakan jumlah dari kekuatan cadangan dinasti Yuan. Dapat dibayangkan seberapa kuat 9 tetes cairan roh itu. Namun, ketika prajurit menerobos lingkungan roh, ia ingin mencapai 9 tetes cairan roh, yang hanya dapat dijelaskan dalam 4 kata, sulit untuk pergi ke surga. Sebagian besar cairan spiritual terkondensasi antara 1 dan 3 tetes, beberapa prajurit jenius dapat mengembun lebih dari 4 tetes. Seperti Nanfeng Yu dan Su Yishan, mereka semua kental dengan 4 tetes cairan roh. Tetapi 4 tetes naik, kesulitan akan meroket. Karena roh yang lebih kental, semakin banyak kekuatan yang dibutuhkan, dan dantian seni bela diri tidak mampu menghasilkan kekuatan yang begitu mengerikan. Alasan mengapa Lontang dapat menekan para pahlawan dengan roh rangkap 3 dari cairan roh adalah karena ia telah mengondensasi 5 tetes cairan roh. Setiap kali lingkungan spiritual menerobos dunia tertentu, karena keterbatasan dantian, ia hanya dapat menyatukan kembali jumlah roh terkondensasi. Artinya, ketika cairan roh Lontang rangkap 3, sudah ada 15 tetes cairan roh, dan 4 siswa roh lainnya, tetapi hanya memiliki 16 tetes. Kesenjangan halus seperti itu tidak layak disebut untuk kejeniusan Lontang, sehingga ia bisa menjadi tempat pertama dalam daftar. Dengan kata lain, ketika terobosan dalam semangat lingkungan, beberapa tetes cairan spiritual, itu mewakili ketinggian yang bisa dicapai oleh militer. Bayangkan bahwa prajurit Jiu Diling Liquid adalah cairan roh 98 ketika cairan roh 9 berat, tetapi prajurit cairan roh 1 tetes hanya memiliki 9 tetes cairan roh. Kesenjangan seperti itu tidak dapat dikompensasi oleh aspek lain sama sekali. Tentu saja, sebagian besar prajurit berada di bawah 3 tetes, sehingga jarak di antara mereka tidak akan terlalu jelas. Hanya 3 atau kurang dari para pejuang, jika tidak ada yang namanya penjahat, hidup ini akan berhenti dalam semangat cairan. Sulit untuk menembus lingkungan kristal yang terkondensasi. Jika Anda ingin menembus lingkungan kristal yang terkondensasi, Anda harus memiliki setidaknya 4 tetes cairan roh. Meski begitu, tidak semua orang bisa menembus kondensat. Semakin banyak cairan roh, semakin besar peluang kristalisasi. Selama lebih dari 7 tetes prajurit, kondensat canggih hampir dipaku di papan tulis. Namun, ketika cairan roh itu berat, seni bela diri dari 6 tetes cairan roh, seluruh area wilayah Yunyun, tetapi hanya 2 orang. Salah satunya adalah menghilangnya pintu Yunyun Zong hari ini. Ini menunjukkan sulitnya mengkondensasi 6 tetes cairan roh. Adapun 7 tetes atau lebih, itulah legenda. Setidaknya di daerah Yuyunzong, saya belum pernah mendengar seseorang mengembun 7 tetes cairan roh. Ini juga alasan mengapa Su Yishan sangat terkejut. Bahkan jika dia tidak percaya bahwa Ye Yuan dapat mengembunkan 8 tetes cairan roh,
dia tidak bisa membantah fakta bahwa Ye Yuan telah mengondensasi 7 tetes cairan roh. Karena Yuan Li menyerap lebih dari yang diserapnya di awal. Jauh melampaui kekuatan 6 tetes cairan spiritual. Dengan kata lain, Ye Yuan telah melampaui semua orang di area Yuyunzong. Fakta ini membuat Su Yishan dekaden dan malu, dan juga takut. Benar saja, gelar mempesona Ye Yuan telah benar-benar melampaui pengetahuannya. 7 tetes roh. Itu berarti bahwa setelah latihan Ye Yuan, dia dapat berkultivasi ke adegan kondensat. Selain itu, ketika Ye Yuan sangat marah, dia sudah sangat mengerikan. Sekarang dia telah memadatkan 7 tetes cairan spiritual pada satu waktu. Sejauh mana kekuatannya harus melambung. Jika dia tahu bahwa Ye Yuan tidak memadatkan 7 tetes cairan roh, tetapi 9 tetes yang tidak bisa dia pikirkan, dia tidak tahu harus berpikir apa. Bahkan, bukan hanya Su Yishan yang tidak berani memikirkannya, bahkan angin selatan pun tidak berani berpikir. Dia mengatakan bahwa 8 tetes cairan roh, hanya untuk mengejek Su Yishan. Bahkan, dia tidak percaya banyak, Ye Yuan bisa mengembun 8 tetes cairan roh. Karena, itu bukan manusia. 9 tetes cairan roh. Aku tidak berharap terobosan ini begitu sempurna, lebih kuat dari yang sebelumnya. Ye Yuan sendiri sangat disayangkan. Di dunia terakhir, Ye Yuan hanya memadatkan 7 tetes cairan spiritual. Di antara kekuatan top dalam domain, 7 tetes roh tidak jauh lebih baik. Karakter jenius sejati semuanya kental dari 9 tetes cairan. 9 tetes semangat di batas bawah adalah keberadaan yang legendaris, tetapi di dalam dewa, ada begitu banyak orang yang dapat mencapai. Tentu saja, itu juga karena Ye Yuan tidak tertarik pada seni bela diri. Kalau tidak begitu bagus dengan gelar mempesona. Kali ini, di bawah peran ganda Chong Ling dan Ling Yang Jiu Yang Gat, 9 tetes cairan roh yang sempurna akhirnya tercapai. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba merasakan gentar roh, perasaan pusing. Oh, sakit, kamu sudah mulai. Dipadatkan dengan roh, dampak dari lingkungan cair hanya setengahnya dilakukan, dan setengahnya adalah baptisan jiwa. Ini adalah metamorfosis pertama dalam arti sebenarnya dari semangat pejuang, sangat penting. Oh, hei, hutan tanpa batas yang jelas di langit tiba-tiba berubah tiba-tiba dan ditutupi oleh lapisan awan gelap. Sejumlah petir tersambar di langit, dan guntur petir datang dari jauh dan dekat. Ada apa? Apa yang terjadi? Su Yishan kaget, dia belum pernah melihat cuaca yang aneh, dan secara naluriah dia merasa sedikit tidak nyaman. Perasaan perubahan mendadak situasi ini tidak seperti pembentukan alam, melainkan visi langit dan bumi yang dibawa oleh beberapa kekuatan besar yang menembus dunia. Yuan-Yuanmu, kali ini, Fei meninggalkan Ye Yuan lebih jauh, dan ada beberapa mil jauhnya. Hei, Fei meninggalkan Su Yishan dengan tangannya, tetapi matanya menatap tempat Ye Yuan menerobos. Nanfeng Zhou juga menindaklanjuti saat ini, menonton penerbangan penuh keraguan. Dia ingin bertanya apa yang terjadi pada Fei, tetapi bahasa di antara mereka tidak bekerja, dan meminta Fei untuk mengerti. Tapi melihat langkah Fei, bukankah sumber visi langit dan bumi ini sebenarnya Ye Yuan? Bagaimana ini mungkin? Dunia dan penglihatan ini, apalagi menembus lingkungan spiritual, bahkan jika itu adalah terobosan dalam lingkungan kristal terkondensasi tidak mungkin. Apa yang terjadi pada Ye Yuan? Su Yishan bangkit dengan canggung, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan mata angin selatan yang ragu, tidak bisa menahan amarah. Jangan lihat aku, di mana aku tahu apa yang terjadi. Ye Yuan ini aneh. Freak. Su Yishan tidak berani terburu-buru menembak, dan harus mengatakan 3 orang aneh berturut-turut untuk mengekspresikan ketidakpuasannya, sambil menyembunyikan kejutan batinnya. Melalui reaksi Fei, Su Yishan rupanya menyadari bahwa sumber visi langit dan bumi adalah Ye Yuan. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Ye Yuan hanyalah sebuah terobosan di lingkungan spiritual. Mengapa itu menyebabkan visi yang mengerikan tentang surga dan bumi? Angin selatan berbisik sebentar, cairan gasifikasi Ye Yuan telah selesai, dan sekarang itu harus menjadi perubahan semangat. Tetapi roh para dewa akan berubah, apakah itu akan menyebabkan penglihatan seperti langit dan bumi? Apakah itu karena ia telah mengembunkan 7 tetes cairan spiritual? Aku tidak tahu apakah aku mengatakannya. Jiwa itu hanya programatik. Bagaimana bisa menyebabkan penglihatan seperti itu? Su Yishan tidak memiliki udara yang baik. Nanfeng berpikir untuk waktu yang lama,
tidak memikirkan alasan, jadi saya harus hati-hati mengamati pergerakan Ye Yuan. Pada saat yang sama, Yun Yunzong di luar Wanli, seorang lelaki tua dengan tulang keramat, pecah dan melihat pandangan jauh dari langit dan bumi. Itu adalah hutan tanpa akhir, apa yang terjadi? Apakah itu monster tingkat keempat? Tapi monster tingkat keempat, tidak dapat memicu penglihatan seperti itu. Di kedalaman hutan yang tak terbatas, seorang lelaki tua kurus melihat penglihatan yang naik dari langit, dan dia juga bermartabat. Monster tua mana yang telah menerobos? Visi-visi ini sungguh luar biasa. Aku masih jauh darinya. Orang ini menerobos di hutan tanpa batas, bukankah takut memprovokasi monster tua di dalam? Meskipun lelaki tua itu sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi, dia tetap tidak kembali. Bagian lain dari hutan tanpa batas, di sini adalah lembah Wan Yao, yang dikenal sebagai kota terlarang, di mana ada banyak monster kuat. Di sebuah gua di bagian terdalam lembah Wan Yao, seorang remaja duduk bersila. Remaja itu sedang bermeditasi dan berlatih, dan tiba-tiba membuka matanya dan bergumam, ini adalah nafas manusia. Saya tidak bisa memikirkan keberadaan hal yang begitu buruk dalam diri manusia. Sayangnya, saya telah mencapai momen paling kritis saat ini, kalau tidak saya akan pergi. Akan bertemu dengannya. Setelah itu, remaja itu memejamkan mata dan memotong panca indera. Pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tanpa batas khawatir dengan visi langit dan bumi yang disebabkan oleh Ye Yuan. Hanya saja mereka tidak bisa memikirkannya. Hanya sedikit lingkungan spiritual yang menyebabkan penglihatan ini. Namun, saat ini, situasi Ye Yuan sendiri tidak terlalu baik. Hei, roh-roh cair, bagaimana bisa sakit? Pada saat ini, Ye Yuan mengalami sakit kepala yang membelah, dan roh itu merasa diparut, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ye Yuan telah memiliki pengalaman dalam menembus lingkungan spiritual. Tentu saja, dia tahu apa yang sedang terjadi dalam semangat jiwa. Tapi sekarang, rasa sakit ini telah jauh melampaui pengalamannya. Ye Yuan akhirnya tidak tahan, memegang kepalanya sendiri dan berguling-guling di tanah kesakitan. Angin selatan di kejauhan terkejut dan melihat bahwa ia harus bergegas ke tanah, tetapi ia dihentikan oleh pasukan. Hei, tidakkah kamu melihat wajah Ye Yuan yang menyakitkan? Pergi dan selamatkan dia, Nanfeng berteriak dengan air mata. Fei Fei hanya menggelengkan kepalanya dan tidak bermaksud pergi. Yu Fei, Ye Yuan adalah tuanmu. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu juga akan menjadi pembalasan. Nanfeng melihat bahwa dia tidak bisa bergerak dan mengancam. Fei Fei melambaikan tangannya lagi dan masih tidak bermaksud pergi. Ketika angin selatan melihat Ye Yuan, dia terus berguling-guling di tanah, dan dia menjadi lebih dan lebih menyakitkan. Dia tidak tahan lagi. Dia mengangkat tangannya dan membantingnya. Namun, kecepatan Fei Fei lebih cepat daripada dia, dan dia langsung menghantam bagian belakang angin selatan, dan angin selatan tiba-tiba pingsan. Su Yishan tidak jelas di sisinya, jadi penerbangan ini akan melihat Ye Yuan mati. Namun, Fei Fei tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir, dan dia juga mengejutkan Su Yishan. Setelah melakukan ini, saya duduk di tanah dan duduk dengan tenang, memperhatikan Ye Yuan, yang berguling-guling di tanah. Ye Yuan saat ini, saya merasa bahwa seluruh orang sedang diparut. Perasaan itu, bahkan jika dia seorang manusia, belum mencobanya. Ji Qingyun adalah semua orang di jiwa, kalau tidak, dia tidak bisa menjadi dan termuda. Namun, ia telah menembus begitu banyak bidang dalam hidupnya, dan ia tidak pernah memiliki pengalaman yang begitu menyakitkan. Ini hanya menerobos lingkungan spiritual. Pikiran Ye Yuan hampir musnah. Pada saat ini, keinginan untuk bertahan hidup mendukungnya, dan lintainya mempertahankan jejak kejernihan terakhir. Ji Qingyun ingin membalas dendam. Ji Qingyun ingin membunuh para dewa, pengkhianat pisau tangan. Ji Yun masih hidup dalam domain Tuhan, bagaimana bisa dia mati seperti ini? Ye Yuan tidak direkonsiliasi. Dengan jejak terakhir Qing Ming, Ye Yuan menjalankan ribuan jiwa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menjalankan ribuan jiwa, karena tidak ada makna dalam lingkungan spiritual di bawah lingkungan spiritual. Meski begitu, keakraban Ye Yuan dengan ribuan jiwa berakar di kedalaman jiwa. Dalam kehidupan terakhir, ia melakukan hukum ini berkali-kali. Hukum ini seperti bagian dari tubuhnya.
Dalam kehidupan terakhir, Ji Qingyun tidak tertarik pada latihan, dan dia tidak tertarik pada seni bela diri, tapi dia sangat kecanduan jiwa. Sebagai seorang apoteker penyulingan, Ji Qingyun tidak dapat dipisahkan dari jiwa. Namun, yang dicoba dan diuji, ribuan jiwa, kali ini sebenarnya gagal. Bagaimana ini mungkin? Tanda seru.